Selamat pagi, terima kasih para rekan-rekan jurnalis yang pagi ini sudah hadir bersama kami untuk menghadiri press conference Jakarta Property Highlight semester kedua tahun 2022 dari kami Departemen Research Knight Frank Indonesia. Tentu saja kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman, kolega kami, para pimpinan yang telah hadir pagi ini dari Knight Frank Indonesia untuk bersama kami menyampaikan pembaruan data terkait pasar properti Jakarta semester kedua tahun 2022 Knight Frank Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, saya akan langsung masuk kepada inti dari apa yang akan kami paparkan pagi ini. Ada beberapa sektor yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sektor kondominium, kemudian apartemen sewa dan perkantoran. Kami akan membuka kilasan pasar seluruh subsektor properti tersebut dengan informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, seperti kita tahu bahwa di awal tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan membaik. Kita berada pada angka pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Dan di akhir tahun 2022, tepatnya di kuartal keempat tahun 2022, kita berada pada angka pertumbuhan ekonomi 5,3%. Dengan suku bunga Bank Indonesia ada di kisaran 5,75%, dan kurs per 29 Desember berada pada angka Rp15.655. Baik, berikutnya adalah kami akan langsung menyampaikan dinamika pasar properti khususnya pada sektor residensial, dalam hal ini subsektor kondominium Jakarta. Namun sebelumnya kami akan masuk membuka dinamika pasar, gambaran dinamika pasar terkait sektor residensial di regional Asia Pasifik. Bapak dan Ibu, slide ini yang ada di depan kita, ini adalah hasil dari publikasi Knight Frank Asia Pasifik atau Knight Frank Regional terkait pertumbuhan harga residensial premium di kuartal keempat tahun 2022. Kita lihat bahwa meskipun masa pemulihan ekonomi setelah pandemi telah relatif berjalan di beberapa kota di Asia Pasifik, kita lihat masih cukup challenging rata pertumbuhan harga di Asia Pasifik yang meski challenging namun tetap berada pada angka positif di 0,4%. Baik Dan Bapak dan Ibu, kami berikut melihat ada adalah beberapa kota ulasan di pasar Asia untuk Pasifik yang sektor memiliki kondominium pertumbuhan Jakarta harga untuk residential semester premium di kedua atas tahun rata-rata, 2022. bahkan cukup Dari tinggi, hasil terbilang pengamatan di kami atas sejauh 20%, ini yaitu ada pada Tokyo, semester Mumbai, kedua tahun Bangkok, dan Singapura. 2022 Lalu bagaimana dengan ada kondisi Jakarta? sekitar 13 Saat proyek ini baru Jakarta pun dari berada pada sektor angka kondominium yang masuk pertumbuhan pasar harga sehingga residen total premium pasokan di bertambah atas menjadi rata-rata sekitar Asia Pasifik, yaitu berada di angka 232.976 unit. 0,9%. Dan rata penjualan atau sales rate saat ini tercatat sekitar 95,7%. Secara umum kondisi penjualan memang masih relatif tertekan. Saya rasa efek domino dari pandemi 2 tahun lalu masih dirasa oleh performa secara umum sektor kondominium Jakarta saat ini. Dan rata harga unit existing saat ini berada pada angka 32,9 juta per square meter, sedikit meningkat sekitar 0,9. Namun kita lihat untuk unit-unit baru harga ratanya lebih tinggi dibandingkan unit existing atau berada pada angka 36,7 juta per square meter. Sedikit meningkat sekitar 0,4 dari semester ke-1 tahun 2022. Dan saat ini karena tekanan ekonomi yang cukup challenging, maka pengembang maupun para pemangku kepentingan di bidang properti khususnya residential kondominium perlu melakukan inovasi-inovasi di antaranya seperti skema pembayaran yang di-apply cukup panjang atau lebih panjang dari periode pada umumnya, yaitu sekitar 15 sampai 20 tahun tenor yang bisa di-offer oleh konsumen.
Kemudian untuk, harga meski meningkat, namun kami juga melihat bahwa, separuh populasi dari unit baru masih mencoba menaikkan harga. Atau sekitar, 47,3% yang masih, menahan kenaikan harga. Dan pada tahun ini, tahun 2023 kami melihat akan ada sekitar 11.959, unit baru yang akan masuk pasar, sehingga bisa kita bayangkan bahwa kumulasi stok ke depan di tahun ini mungkin akan mencapai sekitar 240.000 sekian unit. Baik, berikutnya adalah, graf yang Bapak dan Ibu lihat ini menggambarkan pasokan, permintaan, dan tingkat penjualan. Kita berada pada graf batang paling kanan, jika Bapak dan Ibu lihat memang relatively tingkat penjualan, stabil atau stagnan, namun kita lihat di, gambar, ungu tua ini bahwa total pasokan secara umum kita lihat cukup meningkat. Dan, kami juga bisa sampaikan bahwa dalam 3 tahun ke depan pasokan baru akan bertambah sekitar 29.000 unit. Dan dari 29.000 unit ini statusnya saat ini, telah terjual sekitar 64,2% atau pre-sales rate atau pre-commitment rate berada pada angka 64,2%. Berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah pasokan dan permintaan tahunan. Kita lihat di grafik paling kanan, tahun 2022 kita lihat bahwa memang, terlihat, perbaikan. Dalam hal ini terkait, pasokan total maupun permintaan tahunan secara total. Jika kita bayangkan atau bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, di masa pandemi 2020 dan 2021 koreksi terjadi cukup dalam, tidak sampai 5.000 serapan tahunannya. Maka di 2022 kita lihat bahwa, pasokan dan juga permintaan tahunan, bergerak memulih meskipun belum pada kondisi yang normal seperti masa pra-pandemi. Dan, tabel di bawah menggambarkan komposisi tahun masuknya, unit-unit baru yang akan hadir di Jakarta. Berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, pie chart yang ada di depan kita menggambarkan beberapa hal. Yang paling kiri menggambarkan sebaran kondominium existing berdasar kelas. Kita lihat bahwa kelas middle masih mendominasi untuk, kelas existing saat ini. Kemudian yang bagian tengah kita lihat sebaran kondominium baru. Dominasinya ada di, submarket non-CBD sekitar 73%. Dan sebaran kondominium baru berdasarkan kelas, kita lihat bahwa, dominasinya berada pada kelas upper saat ini, di semester kedua tahun 2022. Berikutnya. Baik. Berikut adalah rata-rata harga penawaran unit existing per submarket CBD, prime non-CBD, dan non-CBD. Jadi secara umum kita lihat bahwa prime non-CBD harganya, mulai memperlihatkan penyesuaian, ya, mulai melihatkan, penyesuaian harga atau peningkatan, sementara di 2 submarket lainnya secara relatif, stabil. Kemudian. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah ringkasan pasar dari apa yang kami recap secara umum dalam 6 bulan ke belakang, bahwa setidaknya ada satu proyek baru yang kembali masuk pasar setelah sebelumnya terhenti pembangunannya dengan jumlah unit sekitar 8% dari total unit baru secara umum. Dan, 22% dari total pasokan baru yang seharusnya melakukan serah terima di semester kedua tahun 2022 memilih menunda hingga tahun ini dan 2 tahun berikutnya. Kemudian kami juga merekam bahwa proyek kondominium baru dengan pre-sales rate tertinggi saat ini, di semester kedua tahun 2022 ada pada segmen upper middle dengan kisaran harga sekitar 24 sampai 32 juta meter persegi. Dan peningkatan harga juga mewarnai kelas high end, yang memang saat ini mendominasi di pasar kondominium Jakarta, dengan rata harga yang ditawarkan kepada konsumen berkisar 59,4 juta per meter persegi. Dan memang, dari apa yang kami lihat di lapangan bahwa proyek-proyek baru yang memang menahan kenaikan harganya, di akhir tahun lalu, memang memiliki pertumbuhan penjualan yang relatif lebih besar dari penjualan umum rata-rata.
Baik, Bapak dan Ibu izinkan saya untuk, berlanjut kepada kilasan pasar apartemen sewa Jakarta. Baik, untuk sektor rental apartemen secara umum saat ini di Jakarta terdapat sekitar 9.390 unit. Satu proyek melakukan relaunch di awal semester kedua tahun 2022 sehingga, secara umum total pasokan bertambah. Dan kami juga merekam bahwa tingkat hunian saat ini berada pada kisaran, 61% atau relatif menguat 2% dari semester sebelumnya, juga menguat, hampir mencapai 3% atau 2,7% jika kita bandingkan, dengan tahun sebelumnya. Dan secara umum rata harga sewa pun meningkat di kisaran 5 sampai 6,8%. Hingga tahun 2028, kami mencatat setidaknya akan hadir 1.876 unit baru untuk sektor apartemen sewa di Jakarta. Dan, dari reopening yang terjadi atas pembatasan atau, pembatasan interaksi pandemi seperti PPKM, kami melihat bahwa, pembukaan border ini, memberikan dampak positif di mana ekspatriat dan korporat kembali mengisi ruang-ruang sewa di apartemen Jakarta, sehingga, juga berimplikasi positif terhadap tingkat hunian di semester kedua tahun 2022. Dan secara umum untuk tahun ini kami mencatat setidaknya ada sekitar 1.288 unit yang akan masuk di, sektor apartemen sewa Jakarta. Bapak dan Ibu, berikut adalah, pasokan permintaan dan tingkat hunian. Kita saat ini berada di grafik paling kanan. Jika kita lihat, secara umum, pasokan kumulatif, baik untuk apartemen service dan non-service, relatively, stable atau stagnan, namun kita lihat bahwa occupancy pada garis warna hijau untuk service apartemen terlihat, lebih kuat dibandingkan dengan occupancy rate pada, apartemen non-service. Sementara itu, bisa kami sampaikan juga bahwa dari komposisi proyeksi future supply yang akan hadir di Jakarta, kita lihat bahwa tahun ini, eee, unit baru yang akan masuk adalah unit-unit, dengan komposisi yang paling banyak, sampai tahun 2028 nanti. Namun kita lihat bahwa ada seperti leapfrog bahwa di tahun depan dan di tahun 2026 secara umum, tidak ada rilis, apartemen sewa yang baru. Berikutnya Berikut adalah rata harga sewa di submarket, CBD dan prime non-CBD untuk apartemen sewa Jakarta. Grafik yang sebelah kiri menggambarkan, harga dalam rupiah, sementara yang kanan dalam dolar. Jadi secara umum bisa kami sampaikan bahwa harga-harga relatifly stagnan meskipun kita lihat bahwa untuk apartemen service, di prime non-CBD dengan garis kuning kita lihat relatif, menguat, begitupun apartemen non-service di prime non-CBD yang secara umum juga, terlihat menguat dengan warna garis abu. Berikutnya. Baik, berikut adalah ringkasan pasar atas, performa apartemen sewa Jakarta. Secara umum bahwa tingkat hunian apartemen sewa memang mengalami kenaikan sejalan dengan pelonggaran PPKM dan juga sejalan dengan, kebijakan WFO yang kembali diterapkan oleh, pemerintah. Dan kemudian kami juga mencatat bahwa setidaknya ada 29 proyek apartemen service yang mulai menaikkan harga sewanya, mulai melakukan penyesuaian harga dan, kami juga bisa sampaikan bahwa seluruh proyek apartemen non-service yang berada di non-CBD saat ini masih tetap menahan harga. Saya rasa ini adalah bagian dari strategi untuk terus meningkatkan atau menggerakkan transaksi di unit masing-masing, di project masing-masing. Dan secara umum ekspatriat yang masuk ke dalam ruang-ruang sewa apartemen sewa berasal dari Asia seperti Jepang, Korea, dan India. Dan pada semester kedua ini kami melihat ada beberapa fenomena yang mewarnai performa apartemen sewa Jakarta seperti relaunch dan repurposing. Yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa, strategi-strategi baru, seringkali, segera diadaptasikan oleh para operator dan pengembang untuk
menetralisasi pasar saat ini. Dan, kami mencatat bahwa 56% proposed project, yang harusnya di-launching di tahun lalu, di semester kedua tahun lalu menunda, proses launching-nya ke tahun ini. Dan, beberapa gimik juga di-offer oleh beberapa operator dari apartemen sewa seperti potongan harga, negotiable price juga yang masih terus diterapkan dalam rangka terus menggerakkan transaksi dan meningkatkan performa sektor apartemen sewa Jakarta. Baik, berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah kilasan pasar untuk sektor perkantoran Jakarta. Jadi setelah 2 sektor residensial, kami akan masuk kepada sektor komersial, yaitu sektor perkantoran. Saya akan mengawali, gambaran performa sektor perkantoran dengan apa yang di-capture atau apa yang dihasilkan dari publikasi Knight Frank Asia Pasifik atau Knight Frank, regional terkait stok dan tingkat okupansi ruang kantor premium pada kuartal keempat tahun 2022. Jadi seperti kita lihat bahwa berikut adalah, performa yang menggambarkan stok dan tingkat okupansi ruang kantor premium. Ya, jadi tidak secara umum, all stock atau seluruh pasokan, tapi hanya, stok untuk, tingkat tertinggi saja yang di-recap dalam grafik di bawah ini. Jadi seperti kita lihat bahwa Shanghai, Seoul, Kuala Lumpur, Sydney, dan Singapura, kita lihat, secara umum memiliki jumlah pasokan yang cukup baik, cukup banyak dalam hal ini, namun kita lihat bahwa untuk, tingkat okupansi, Kuala Lumpur dan Phnom Penh saat ini mengalami, tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Dan saat ini, sinyal yang dikirimkan oleh para peneliti di Knight Frank regional adalah kewaspadaan dalam, terus bertransaksi dan menggerakkan performa sektor perkantoran secara umum di Asia Pasifik. Berikutnya, baik, saya akan masuk kepada bagaimana performa perkantoran CBD Jakarta di semester kedua tahun 2022. Jadi kami bisa sampaikan bahwa, di akhir, tahun 2022 kita mendapatkan 2 gedung baru perkantoran, 1 di koridor Kuningan dan 1 di koridor Gatot Subroto, sehingga saat ini, total stok berada pada angka 6,99 juta square meter di CBD Jakarta. Dan tingkat hunian kita lihat, meningkat tipis, saat ini berada di angka 74,11%. Meskipun terlihat tipis, saya rasa kita perlu apresiasi seluruh stakeholder yang ada di, sektor ini karena, dalam 2 tahun terakhir relatively stagnan dan cenderung melemah dan kita melihat perbaikan mulai terlihat di semester kedua tahun 2022 ini. Dan, kami juga melihat bahwa di saat yang sama, eee harga-harga masih terus terkoreksi, masih, mengalami tantangan. Kita lihat bahwa harga sewa masih stagnan, bahkan cenderung melemah pada seluruh kelas gedung perkantoran di CBD Jakarta. Namun, di tengah kondisi tersebut kita lihat bahwa, potensial tenant terus melakukan transaksi, ruang-ruang perkantoran di CBD Jakarta dari, various sector. Kita lihat bahwa logistik menjadi salah satu yang prospektif, sebagai penyerap lahan ruang perkantoran di semester kedua tahun 2022. Dan Bapak dan Ibu, kami bisa sampaikan bahwa sampai 2 tahun ke depan kita akan mendapatkan, 5 tambahan gedung perkantoran baru di CBD Jakarta. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, berikut adalah, grafik yang menggambarkan pasokan, permintaan, dan tingkat hunian. Kita bisa melihat bahwa memang secara umum di grafik paling kanan, pasokan dan kemudian permintaan termasuk occupancy masih, secara umum, stagnan meskipun kita lihat ya bahwa garis hijau ini relatively, sedikit meningkat, ya. Dan dalam kilasan pasar di tabel di bawah ini, saya akan menyampaikan bahwa saat ini kita perlu, notice bahwa ruang kosong yang ada di, sektor perkantoran saat ini, berada di angka 1,8 juta square meter, meskipun tingkat hunian terlihat, mulai menggeliat naik, atau mengalami perbaikan. Berikut adalah rata harga sewa berdasarkan asking gross rental rate. Kita lihat bahwa secara umum harga,
relatively, stagnan jika kita bandingkan dengan, tahun-tahun sebelumnya, terutama, masa-masa pandemi. Dan kita lihat kondisi stable atau stagnan ini terjadi, hampir di seluruh kelas, baik premium grade A sampai grade C. Berikutnya, baik. Bapak dan Ibu, meskipun, kondisi dari harga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa relatively stagnan dan, bahkan cenderung melemah, tapi kita, melihat bahwa secara umum, agregat performa, perkantoran CBD Jakarta berdasarkan serapan ruang tahunan CBD, kita lihat bahwa di 2022 kembali positif. Sekitar 60.000 square meter yang terserap di ruang kantor CBD Jakarta. Ini adalah indikasi positif atau indikasi, baik, sinyal positif, kenapa? Karena kita lihat di, grafik sebelumnya di tahun 2021 bahwa, serapan tahunan mengalami koreksi pada angka minus. Berikutnya, Bapak dan Ibu, berikut adalah, serapan ruang dan tingkat hunian per kelas di CBD Jakarta untuk grafik yang paling kanan. Kita lihat bahwa secara umum memang, stok saat ini atau serapan ruang yang terbesar saat ini berada pada kelas A, dengan tingkat hunian tertinggi berada pada, kelas B atau grade B. Dan di grafik, sebelah kanan kita bisa lihat serapan ruang dan tingkat hunian per submarket. Jadi, jika kita bicara submarket di CBD, kita punya 4 koridor, Sudirman Tamrin yang bersambung, kemudian Gatot Subroto dan Kuningan. Secara umum kami merekam bahwa serapan ruang terbesar adalah berada di koridor Sudirman saat ini, berdasarkan, angka atau luasan square meter. Namun jika kita lihat, persentase tingkat hunian, kita, masih melihat bahwa, koridor Tamrin merupakan koridor dengan tingkat hunian tertinggi, setelah itu, dihuni atau diposisikan Sudirman sebagai posisi kedua. Berikutnya, baik. Berikut adalah rata harga sewa per submarket, kita berada pada kondisi garis yang paling kanan. Memang secara umum, harga-harga mengalami koreksi, saya rasa ini adalah hal-hal yang memang perlu dilakukan, strategi-strategi yang perlu dipilih oleh para landlord untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian atas kondisi ekonomi yang ada saat ini. Dan secara umum memang bisa kami sampaikan bahwa pasokan dan agregat permintaan terbesar masih dari koridor Sudirman. Berikutnya. Baik. Bapak dan Ibu, ini adalah, detail terkait, pasokan baru yang akan hadir dalam 2 tahun ke depan. Jadi setidaknya tahun ini kita akan memiliki atau mendapatkan 3 gedung baru, dari sektor perkantoran, di tahun depan, tidak ada, gedung baru yang akan dirilis di CBD Jakarta, dan di 2025 bersambung ada 2 proyek baru yang akan kembali masuk di sektor perkantoran CBD Jakarta. Baik, berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah ringkasan pasar atas bagaimana, performa sektor perkantoran di CBD Jakarta. Kami bisa sampaikan bahwa seluruh future supply sampai tahun 2025 atau, pasokan-pasokan baru yang akan masuk dalam 2 tahun ke depan merupakan, ruang-ruang yang berada atau, memiliki predikat grade, premium, ya. Kemudian koreksi harga sewa tertinggi berkisar 4 sampai 6% juga terjadi di kelas premium, grade A dan grade A. Kemudian di saat yang sama, serapan ruang terbesar juga berada pada 2 kelas tersebut. Dan, kami bisa sampaikan bahwa koridor Sudirman dan Kuningan saat ini atau di semester kedua tahun 2022 ini menjadi submarket dengan, penyerap tertinggi, dengan occupier yang terbesar saat ini di CBD Jakarta. Dan, pencabutan PPKM di akhir tahun lalu, memberikan implikasi positif dan, kami berharap ini akan memberikan sustainable growth, terhadap pertumbuhan performa sektor perkantoran di CBD Jakarta secara umum. Berikutnya. Baik.
Bapak dan Ibu, saya rasa beberapa bulan belakangan ini kita seringkali, mendengar diskursus atau wacana-wacana diskusi terkait, eee, perpindahan IKN. Dan pada saat yang sama kita juga melihat bahwa sebaran gedung kantor pemerintahan di CBD Jakarta, bahkan di luar CBD Jakarta cukup banyak. Setidaknya kami mencatat terdapat, 40 gedung kantor pemerintahan yang terdapat di Jakarta secara umum. Dan, dalam hal ini, terkait dengan apa yang kami bahas di depan, performa perkantoran, di CBD Jakarta atau lease office market, bagaimana, kemungkinan atau bagaimana potensi dan peluang gedung-gedung kantor pemerintahan ini masuk ke dalam pasar lease office. Langkah awal yang diperlukan saat ini untuk melakukan, atau mengetahui status building sebelum masuk ke dalam, lease office market adalah, building audit. Building audit ini merupakan, salah satu metode untuk mengidentifikasi status bangunan sehingga kita dapat memiliki opsi building upgrade, dan building upgrade pun memiliki opsi yang beragam, apakah itu rebuild atau retrofit. Dan secara umum, dari apa yang disampaikan oleh, research di Knight Frank Asia Pasifik menyatakan bahwa bangunan-bangunan yang telah melakukan upgrade umumnya akan memiliki atau menyesuaikan, peningkatan rental value dan sales price-nya sebesar 12, sampai 18%. Lebih lanjut tentang, diskursus ini atau wacana diskusi ini, bagaimana kantor pemerintahan bisa memiliki peluang atau potensi masuk kepada list office market di Jakarta secara umum melalui metode building audit, saya rasa kita bisa diskusi lebih lanjut setelah ini, kami, di sini dengan narasumber kami di antaranya Pak Tony Paredina dari Property Management Service Knight Frank Indonesia. Saya rasa sangat kompeten untuk, melakukan diskusi ini lebih lanjut. Demikian, Bapak dan Ibu, saya rasa, itu saja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk sesi diskusi saya akan kembalikan ke Mbak Monika. Silakan Mbak Monika, terima kasih, selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Syarifah atas pemaparannya mengenai 3 sektor properti ya, yaitu strata kondominium, rental apartemen, juga, sektor perkantoran. Ya, teman-teman media semua, seperti yang juga sudah saya sampaikan di awal, bahwa kini kita akan memasuki sesi Q&A yang mungkin kurang lebih akan berdurasi 30 menit. Silakan jika memang ada pertanyaan yang ingin dilemparkan bisa langsung di kolom chat, atau memang jika ingin langsung berdiskusi bisa klik icon raise hand. Baik, kita lihat nih di kolom chat bersama-sama sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Pertama adalah dari Mas Aji ya, dari Antara News. Terdapat, 5 pertanyaan ya. Mungkin aku bisa coba mulai dari Mbak Rina dulu ya, untuk pertanyaan keempat dan kelima, yaitu bagaimana prospek coworking space, pasca pandemi dan juga pengaruh ESG dalam mendorong tren perkantoran di Indonesia. Silakan Mbak Rina. Oke, terima kasih Mas Aji, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba bantu jawab ya. Kalau untuk yang pertanyaan nomor 4 untuk kondisi coworking space, eee, itu untuk saat ini memang, prospeknya masih agak, tertekan. Dikarenakan sebelum Covid, coworking space operator baik yang lokal maupun yang multinasional, mereka berusaha buat ekspansi eee dengan yang amat sangat, banyak untuk, center-centernya Mas Aji. Jadi, dari kompetisi itu mereka juga mungkin udah susah untuk mendapatkan tenant, dan juga, para, landlord atau pemilik gedung, sekarang mereka juga berusaha untuk, memberikan fasilitas coworking space, sebagai supporting fasilitas, untuk para existing tenant-nya. Tapi rata-rata mungkin untuk kondisi yang, misalnya satu lantai, mereka bangun, ruangan kecil-kecil dan, untuk penggunaan meeting room bersama, dan memang kita juga tahu ya ada, coworking space mungkin tadi ditanyakan juga ya yang telah dinyatakan pilot dan, itu mungkin salah satunya karena terlalu ekspansif kalau menurut saya. Dan setelah Covid, kondisi coworking space juga tidak membaik, dikarenakan ada beberapa dari klien kami yang merasa, oke kalau misalnya kita berkantor bersama, duduk sebelahan dengan share, fasilitas bersama dan kita tidak
bisa men-trace, mereka dari mana gitu ya Pak Mas Aji ya, itu akan sangat sulit. Jadi mereka sekarang balik lagi ke, tipikal konvensionalis, seperti itu sih. Jadi kondisinya intinya masih tertekan. Untuk pertanyaan kelima, apa ya Mon? Pengaruh, ESG terhadap, sektor perkantoran proyeksinya ke depan seperti apa, Mbak? Oke. Kalau untuk pengaruh ESG, dalam kondisi sekarang, trennya justru, lebih meningkat untuk kantor-kantor yang memang sudah berbasis ESG, dan terutama untuk kantor-kantor yang telah memiliki, sertifikat, gedung hijau. Jadi baik dari GBCI lokal atau dari luar negeri seperti itu Mas Aji. Mereka itu trennya adalah, upgrading. Jadi, mayoritas dari gedung-gedung yang berkantor di grade B, tanpa sustainability, tanpa green building certificate, itu mereka sekarang, telah memikirkan untuk relocate ke gedung yang telah bersertifikat hijau. Jadi trennya, lumayan meningkat. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rina. Ya, Iya, Mbak Rina, mumpung ini juga ada pertanyaan nih dari Mas Rinaldi terkait coworking space tadi. Sebenarnya tadi udah mhm, sempat dijawab bahwa masih talk ya, masih, cukup iya, struggles untuk proyeksi ke challenging. depan. Iya Iya, iya. nah tapi ini Mas Rinaldi juga menanyakan, kira-kira masih ada peluang nggak sih, Mbak, untuk kembali pulihnya di tengah pasar perkantoran nih, untuk bisnis coworking Eh space? Oke, kalau coworking masih ada peluang Mas Rinaldi, tapi mungkin kalau saran saya jangan terlalu ekspansif ya. Jadi, karena saingannya sekarang juga banyak, apalagi terdapat saingan dari para pengelola gedung juga yang memang membangun fasilitas itu sebagai supporting facilities untuk existing tenant-nya. Oke oke, siap. Terima kasih, Mbak Rina. Semoga Ya, tadi pertanyaan sama-sama. dari Mas Aji dan Mas Rinaldi sudah dapat terjawab ya. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari Mas Aji nih yang masih belum terjawab, yaitu mengenai, semakin terbatasnya lahan di Indonesia, yaitu bagaimana sih peranan transit oriented development untuk mengatasi backlog dan juga pengembangan, perkotaan yang sehat pada masa mendatang. Dan satu lagi mungkin langsung juga nih, ditanyakan mengenai skema staircasing ownership yang mungkin lagi ramai dibahas di mana-mana, dalam membantu penggalian kembali hunian vertikal, itu kira-kira bagaimana nih tanggapannya? Mungkin ini bisa dibantu oleh Ibu Syarifah ya. Silakan Mbak Sari. Baik, terima kasih Mbak Monica. Saya baru baca di meeting chat ya, wow, eee, apa, Ramai rekan-rekan sekali ya? media rasanya semangat banget ya, Iya betul. untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana performa dari sektor-sektor properti yang barusan kami sampaikan. Saya mencoba mengurut dari pertanyaan paling atas, Mas Aji tanya beberapa hal, eee, beberapa yang saya summarize. Yang pertama, pertanyaan pertama terkait backlog dengan TOD. Apakah, hunian TOD ini menjawab backlog gitu ya? Jadi memang, Mhm, backlog secara umum di Indonesia kalau kita lihat angkanya, dinyatakan sekitar 12,7 juta unit rumah yang diperlukan dari, kondisi kebutuhan perumahan, ya. Dan setiap tahunnya, dengan kehadiran generasi milenial yang, beralih menjadi mapan gitu ya, setidaknya bertambah 800.000 unit yang diperlukan berikutnya berikutnya dan seterusnya. Lalu, apakah TOD ini, menjawab kebutuhan itu? Ya, kalau kita lihat kebutuhan backlog dan kebutuhan ini berada pada segmen pasar yang mana, yang seperti apa gitu ya, memang sepertinya cukup matching antara, backlog ini dengan kebutuhan rumah di kelompok, milenial dan juga generasi Z yang paling atas ya, dalam hal ini. Nah, dari kelompok atau segmen ini kita lihat juga bahwa hunian-hunian vertikal yang melekat di wilayah TOD adalah hunian-hunian yang memang compact ya, compact dan integrated antara berbagai fasilitas yang, yang dilengkapi gitu ya, yang disediakan. Jadi, kenapa demikian? Karena memang ini disusun untuk atau dibangun untuk, segmen-segmen muda. Dalam arti, saya rasa keluarga muda atau keluarga, middle menengah ya, dalam hal ini yang sudah memiliki, anak-anak, saya rasa, eee, preferensinya tidak pada hunian TOD, tapi lebih, pada hunian-hunian yang, ruangnya lebih luas,
ya. Tapi kalau hunian TOD kan relatively lebih compact ruangnya ya, tidak spacey dan juga ruang-ruang yang disediakan untuk para muda yang mempunyai derap kegiatan yang cepat ya, sehingga jika perlu mengakses sarana transportasi, mereka bisa mengakses dengan mudah. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung yang tersedia di sekitar wilayah TOD pun bisa diakses dengan mudah. Jadi dapat living atau menetap di situ dan juga dapat bersosialisasi, berinteraksi, melakukan kegiatan-kegiatan umumnya generasi milenial dan generasi Z ya, yang biasa dilakukan mereka. Jadi apakah cukup membantu keberadaan stok dari hunian vertikal di sekitar TOD? Saya rasa ini menjadi opsi positif ya, menjadi pasokan yang positif untuk diserap, mengurangi angka backlog tentu saja. Demikian, dan yang kedua adalah staircasing ownership. Bagaimana kira-kira ini untuk diterapkan di hunian vertikal. Staircasing ownership memang sebenarnya sangat cocok untuk diterapkan untuk konsumen dengan usia muda. Karena kenapa? Karena di awal memang sistemnya adalah sistem berbagi ya, kepemilikannya antara pemilik dengan pengembang atau antara konsumen dengan pengembang dengan biaya sewa yang relatively mungkin jadi lebih efisien atau lebih murah, tapi tenornya akan lebih panjang. Dan tentu saja model staircasing ownership ini dengan demikian ketika tenornya lebih panjang, segmen-segmennya adalah segmen generasi muda yang mungkin saya bisa sampaikan representasinya adalah generasi milenial. Demikian. Dan kemudian untuk pertanyaan berikutnya terkait IKN dan hunian vertikal. Apakah pengembangan hunian vertikal di IKN ini bisa menjadi contoh ya atau menjadi menjadi etalase yang bisa diikuti atau yang bisa diduplikasi oleh kota-kota besar lain di Indonesia? Saya rasa ketika pembangunan hunian vertikal yang terintegrasi dengan sarana prasarana lainnya, itu adalah salah satu arahan untuk kita membangun kota secara compact atau complexity, yang tujuan akhirnya adalah efisiensi dari kota tersebut ya, sehingga pergerakan dapat dibatasi karena ruang-ruang yang integrated antara fungsi pemukiman dan fungsi komersial ya, dan fungsi pendukung lainnya. Tentu saja dengan efisiensi ini diharapkan produktivitas dari penghuni kota tetap tercapai ya dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya respon dari Mas Aji. Berikutnya adalah Mbak Feni ya, kalau nggak salah ya, Mbak Feni dari Kontan. Tentang kenaikan harga. Saya jawab secara umum aja ya Mbak, karena dua pertanyaan ini menyangkut tentang kenaikan harga. Saya rasa di tahun lalu memang tingkat inflasi meningkat, kemudian diikuti dengan suku bunga, kemudian at the same time kita juga ada kenaikan BBM ya, dan efek domino dari semua itu diantaranya adalah kenaikan harga material. Dan saya rasa memang juga tidak bisa dipungkiri dari berbagai kenaikan ini, maka pengembang-pengembang perlu memilih untuk menyesuaikan harga karena ada nilai-nilai primer yang tidak bisa dikonversikan ya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga untuk mencapai mutu yang memang diharapkan. Demikian. Dan untuk kelas yang prospektif sejauh ini kami melihat masih berada pada kelas middle. Ya, masih pada kelas middle kalau di segmen kondominium atau apartemen jual strata ya, berada pada kisaran harganya sekitar 16 sampai 24 juta per square meter. Oke, berikutnya Mbak Monik pertanyaan dari Mungkin, Tribun ya? sedikit berganti topik dulu kali ya, Mbak, ya. Tadi Boleh, kan silakan. sempat, membahas IKN sedikit nih. Nah, terakhir nih ada pertanyaan yang juga terkait dengan IKN dari Mbak Afifah Bisnis Indonesia, di mana sebenarnya dia mempertanyakan juga nih, gedung pemerintahan nanti nih,
memang jika, dikosongkan, penggunaannya dari gedung yang sudah lama itu bisa digunakan sebagai apa sih, selain dari fungsi perkantoran? Nah, mungkin aku pengen coba diskusi juga nih dengan, Pak Tony atau Mbak Rina untuk memberikan insight terkait dari pertanyaan tersebut. Silakan, Pak Tony dan Mbak Rina untuk menanggapi. Saya saya coba bantu untuk menjawab supaya gedung yang ditinggalkan tidak menjadi rusak. Jadi intinya sih, memang nanti kalau gedung itu tidak dimanfaatkan, biasanya bangunan yang sudah ditinggal begitu saja, kondisinya akan, tidak baik, tidak bagus. Nah, sewajarnya memang gedung itu ada orang dihuni atau digunakan atau tidak digunakan, memang tetap harus dilakukan, maintenance, perawatan dari semua, yang peralatan yang ada di gedung dan juga fisiknya, sipil maupun arsitektur. Jadi itu pun akan menjadi permasalahan lain, selain dari apa fungsi yang akan dialihkan dari setelah ditinggal oleh, pemerintahan ya. Jadi, itu pun biayanya juga tidak akan, kecil untuk melakukan perawatan tersebut. Jadi, preventive maintenance untuk, gensetnya, lift-nya itu tetap harus harus tetap dilakukan gitu walaupun gedung itu kosong. Nah, yang kedua, kalau misalnya fungsi lain memang kita sih harus cek dari zoningnya ya. Karena beberapa area komersial itu, apakah dia bisa menjadi retail atau office. Salah satu contohnya kan yang mudah itu kan Peruri yang sekarang jadi M Block. Ya itu sih contoh yang simpel sih, yang maksudnya bukan office tapi dia hanya low rise, sekarang dipakai buat retail. Nah, itu mungkin bisa juga, diterapkan nanti untuk bangunan-bangunan yang ditinggalkan ya. Lebih baiknya sih dia dilakukan riset ya, untuk perubahan fungsi, dilihat dari lokasinya kira-kira baiknya sebagai apa. Area Kuningan mungkin bisa sebagai office atau area-area yang dekat PUPR kan dekat Blok M tuh, mungkin dia bisa jadi retail atau co-hive atau hal lain sih. Tapi ya yang sebenarnya patut dipikirkan oleh pemerintah setelah bangunan itu ditinggal dalam keadaan kosong, kalau perawatan dan maintenance-nya berhenti, ya kondisinya pasti akan tidak sebaik, kalau dirawat. Itu dulu sih. Baik, terima kasih, Pak Tony. Ya, kira-kira begitu sih Mbak Afifah. Jadi memang tetap, fungsinya harus dilihat dulu berdasarkan research dari, kebutuhan market di sekitar seperti apa, dan juga memang, untuk maintenance gedung tetap harus diperhatikan agar fungsinya juga tetap, baik seperti sebelumnya. Untuk pertanyaannya juga, mungkin aku juga ingin bertanya nih kepada Mbak Rina. Kira-kira ketika sejumlah kantor tersebut pindah ke IKN pada 2024 mendatang, itu akan menambah, beban sektor perkantoran nggak sih, Mbak? Karena kan berujung dengan adanya pasokan baru nih, atau bagaimana nih, jika dilihat dari segi, market? Oke, kalau menambah beban sih, udah pasti ya, tapi kita kan harus tetap positif ya. Jadi kalau untuk, karena gedung-gedung perkantoran itu sebenarnya memang punya market sendiri gitu ya, kalau kita bandingkan dengan gedung-gedung, komersial perkantoran yang sekarang berada di koridor, CBD. Mungkin bedanya adalah dari sisi, quality, dan building specification. Jadi, kalau untuk gedung perkantoran mungkin karena building age dan memang biasa dipakai sebagai satu single penyewa seperti itu ya. Nah, itu mungkin marketnya untuk mendapatkan, para occupiers yang mungkin setara dengan, Grade B building, seperti itu sih, gitu. Tapi kalau saya yakin mungkin, dari marketnya memang, beda sih, gitu. Kalau untuk MNC mungkin mereka biasanya akan tetap stay di gedung-gedung komersial yang dengan supporting facilities dan quality building-nya bagus dan, dengan building yang sudah bersertifikat hijau seperti yang tadi saya informasikan. Baik baik. Terima kasih, Pak Tony dan Mbak Rina. Semoga cukup terjawab ya, Mbak Afifah, untuk pertanyaannya. Ya, untuk selanjutnya tadi pertanyaan dari Mbak Feni sudah terjawab semua ya mengenai, rumah subsidi.
Namun jika memang, perlu, penjelasan lanjutan bisa monggo nanti ditanyakan kembali kepada kami ya, Mbak Feni. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari, Mas Endrapta dari Tribun News, Mas Endrapta menanyakan mengenai tren dan perkembangan terkini mengenai investasi properti, mungkin secara general ya, masih dibilang prospektif kah, masih dibilang menguntungkan kah? Dan kedua ini sebenarnya, mungkin kita akan coba, kasih respon lebih general mengenai, apa sih yang memang harus pembeli apartemen ini perhatikan ketika membeli apartemen tanpa harus mengaitkan terhadap satu brand kali ya, untuk bisa lebih objektif saja. Mungkin ini nanti bisa dibantu oleh Ibu Syarifah untuk dijawab, silakan Ibu. Baik, dari Tribun ya tadi ya. Apakah Betul. properti masih oke sebagai salah satu opsi investasi? Ya, saya coba angkat, induktif dari hasil research Knight Frank Global yang akan dirilis di 1 Maret nanti. Salah satu tajuknya menyebutkan bahwa real estate saat ini masih menjadi opsi bagi para investor di ranah global. Setidaknya, 46% investor menyatakan demikian. Real estate masih menjadi salah satu opsi di antara opsi-opsi pengelolaan aset lainnya yang dinyatakan masih prospektif, saat ini. Ya, dan berdasarkan data-data yang kita punya terkait performa sektor properti ini, memang mungkin, pandemi ini, sudden attack ya yang, kita, nobody knows gitu. Dan ketika ini terjadi kita lihat bahwa resiliensinya, cukup, apa, saya bisa sebut beberapa sektor cukup tinggi resiliensinya terhadap pandemi. Dan, beberapa sektor juga mampu menjaga sustainable growth. Tentu saja ini tidak hanya apa namanya, hasil dari achievement salah satu atau satu unsur pelaku pasar, tapi tentu saja, kolaborasi dari para pemangku kepentingan yang mampu menjaga performa ini menjadi resilience di bidang properti. Dan dengan demikian kami juga, tidak melihat di, apa namanya, pertumbuhan harga residensial secara umum yang mengalami kontraksi negatif, gitu ya. Dalam arti bahwa memang terjadi kontraksi dan koreksi, tapi, koreksi itu masih pada kisaran yang positif ya. Sehingga, berdasarkan, apa, pandangan-pandangan yang saya sampaikan di atas atau sebelum ini, maka saya masih bisa menyebutkan bahwa ini masih jadi opsi investasi yang prospektif sejauh ini. Berikutnya, saya akan masuk ke pertanyaan Mbak Yanita ya dari Bank Indonesia. Eee, apakah Mbak, sorry ini Bagaimana pertanyaan dari ya? Mas Endrapta tadi, yang mengenai apa yang harus pembeli lakukan ketika ingin membeli proyek apartemen Oke secara general? oke. Secara general tentu saja kita melihat bagaimana, apa, kebutuhan kita bertemu dengan bagaimana produk yang ditawarkan, gitu ya. Bagaimana, kebutuhan kita, kemudian, kondisi keuangannya bertemu dengan produk yang ditawarkan, tentu saja, gitu ya. Dan tentu saja juga bahwa, produk yang ditawarkan oleh developer pasti masing-masing memiliki, gimik-nya masing-masing, gitu ya, atau memiliki insentifnya masing-masing. Pilihlah yang, apa namanya, yang memang, logically accepted ya, atau yang rasional lah untuk di-achieve gitu ya, untuk dibidik sejauh ini. Dan, tentu saja untuk produk-produk, hunian ya, Bapak dan Ibu tentu saja, perlu memastikan bahwa, produk-produk yang Bapak dan Ibu, apa namanya, inginkan atau yang akan ditarget ya, yang disasar adalah produk-produk yang, cukup pasti dalam arti pembangunannya terus berjalan ya, dan secara progresif terlihat secara fisik ya, dan apa namanya, kita juga melihat bahwa, rekam jejak dari produk tersebut, adalah produk yang, apa namanya, berkualitas dan bisa kita akses ya, saya rasa itu. Dan tentu saja kalau untuk hal-hal yang terkait apakah, status bangunan berada pada zonasi yang tepat ya, saya rasa,
untuk menjadi konsumen yang cermat, kita juga, rasanya perlu masuk ke dalam, hal itu ya, dan saya rasa, informasi mengenai zonasi atau, peruntukan ruang saat ini sudah terbuka, lebih aksesibel dan Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya ya di laman-laman yang disediakan oleh kementerian saat ini. Dan saya akan masuk ke Mbak Yanita dari Bisnis Indonesia. Bagaimana pergerakan WNA dalam hal ini, di pasar apartemen? Kami mendeteksinya bahwa WNA-WNA yang kembali datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis memang mulai meng-occupy ruang-ruang di apartemen sewa sejauh ini, ya, yang memang sebagian besar datang dari region Asia. Ya, tentu saja saya rasa, hal ini juga sejalan dengan arus-arus investasi yang masuk ke Indonesia. Dan untuk pertanyaan dari Mbak Yanita yang berikutnya, kapan gitu ya pemulihan dari sektor residential dan office dan kemudian mengapa koridor Sudirman menjadi koridor dengan performa tertinggi? Saya rasa untuk office akan direspon oleh Mbak Rina, saya mohon izin untuk bagaimana pemulihan kapan gitu ya, pemulihan, sektor residential. Saya akan menggambarkan dengan analogi. Ketika ditanya kapan nih residential akan tumbuh, sektor properti ini merupakan derived sector atau sektor yang berjalan, eee, akan tumbuh seiring dengan generator ekonomi yang utama. Jadi ketika generator ekonomi utama bergerak intensif, maka trickling down effect atau efek turunannya, efek tetesannya itu akan berimplikasi terhadap performa sektor properti secara umum. Ya, jika sebutlah generator, ekonominya misal ya, sektor, manufaktur misalnya. Pabrik-pabrik bekerja dengan, intensivitasnya tinggi dan kemudian para pekerja tentunya membutuhkan leisure, akan meng-occupy ruang-ruang hotel gitu ya, berbelanja di retail dan akan membeli rumah tentu saja, gitu ya. Jadi, ketika generator ekonomi utamanya bergerak lebih cepat dan lebih agresif, maka, akan memberikan turunan pada performa sektor properti yang lebih baik. Jadi, kira-kira analoginya demikian. Ya, dan, sebagai gambaran juga bahwa mungkin kita saat ini, memiliki kewaspadaan terhadap resesi global, ya, resesi global yang, membayangilah kira-kira itu. Namun kalau kita rekam jejak ke belakang, tahun 2013 itu adalah, tahun di mana kondisi finansial global itu mengalami krisis, ya. Namun pada saat yang sama, saat itu pertumbuhan harga residential berada pada angka 13%, bahkan 15% di Jakarta. Jadi kira-kira gambarannya demikian, bahwa, ketika pertumbuhan ekonomi membaik, memulih dengan lebih agresif ya, maka akan diikuti oleh permintaan-permintaan konsumen di bidang properti, yang tentu saja dalam hal ini peningkatan permintaan dari, konsumen itu mengindikasikan pemulihan yang lebih baik. Saya rasa itu untuk pemulihan office dan mengapa koridor Sudirman menjadi koridor dengan performa tertinggi, mohon izin untuk Mbak Rina yang akan merespon. Silakan Mbak Terima Rina. kasih Mbak Sari. Saya coba bantu jawab ya mungkin, kapan pemulihan office, waktunya itu tadi mungkin udah sebagian dijawab Mbak Sari ya. Tetapi untuk kondisi market sekarang ketika, borders sudah dibuka, maksudnya untuk karena kita kan biasanya berhubungan dengan, tim real estate dari luar gitu ya. Jadi ketika border sudah dibuka, saya sudah melihat, banyak aktivitas untuk pemilihan ruang kantor, baik relocation atau, perpanjangan sewa, seperti itu. Kenapa koridor Sudirman jadi favorit? Karena koridor ini, yang kalau saya boleh bilang sudah well established, baik dari sisi commercial facilities, dari, grading, gedungnya dan juga dari supporting, komersial dan, public infrastruktur. Jadi, kenapa koridor Sudirman ini memang jadi favorit sih, karena fasilitas dan, public infrastrukturnya, terutama transportasi yang, menjadikan koridor Sudirman, favorit bagi, occupiers.
Itu aja sih. Baik, Mbak Monik, izin untuk langsung ya ke Mbak Arini. Bu Terima Nita kasih ya? Mbak Rina sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Mbak Nita. Arini ini terkait okupansi dari secara umum ya, okupansi secara umum dan beberapa pertanyaan terkait rental apartment juga strata, agak cross cutting ya. Saya rasa apa yang disampaikan Mbak Arini pertanyaannya di awal dari pertanyaan Mbak Yanita terkait rental apartment agak cukup mirip lah ya pola-pola pertanyaannya. Jadi memang secara umum kami mendeteksi okupansi atau tingkat hunian ini dari keterisian ruang. Ya, jadi ketika apa namanya, para tenant masuk ke ruang-ruang apartemen sewa, maka secara otomatis ini akan berimplikasi positif terhadap keterisian ruang dan meningkatkan tingkat okupansi secara umum. Begitupun sebaliknya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang ekspatriat saat ini di semester kedua tahun 2022 masuk sebagian besar untuk kegiatan bisnis ya, terutama dari region Asia. Which, Jepang, Korea, ya, dan India. Jadi, apa namanya, region itulah yang saat ini masuk ekspatnya dan mengisi, ruang-ruang apartemen sewa di Jakarta. Dan, bagaimana dengan strata apartemen atau apartemen, jual yang juga disewakan? Ya, saya rasa apartemen, setiap pengembang dan operator telah merencanakan atau melakukan setup strategi seberapa besar ruangan yang akan distratakan atau dijual ke pasar dan seberapa besar alokasi ruang yang akan disewakan. Sejauh para konsumennya paham dengan, alokasi pemanfaatan ruangnya ini, saya rasa bukan hal yang apa namanya, bukan hal yang tidak bisa diterima gitu ya, tapi hal yang, wajar dan umum berlaku. Sejauh, semua unsur yang berada pada, projek tersebut memahami kondisi tersebut dan, bekerja sama untuk melakukan, pemeliharaan ruang-ruang mereka secara kolaboratif. Saya rasa, demikian dari apa yang, ditanyakan oleh Mbak Arini yang bisa saya respon. Saya kembalikan ke Mbak Monika, silakan Mbak Monika. Ya, terima kasih, Mbak Sari. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Nita sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi nih, sebenarnya terkait dengan sektor retail, which is sebenarnya kita nanti akan ada preskon lanjutan mengenai ini, cuma mungkin bisa diberikan sedikit insight kali ya, Mbak, mengenai performa pusat perbelanjaan seperti apa, saat ini situasinya mengingat akan adanya kenaikan harga sewa retail. Kira-kira mungkin bisa sedikit diberikan, tanggapan dari Ibu Syarifah mengenai pertanyaan tersebut, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya rasa, sektor retail ya menjadi salah satu sektor yang punya, karakter shorter term bounce atau, bouncing lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain setelah masa pandemi. Ya, karena, ketika pandemi maka ada restrictions, pembatasan pembukaan, sektor ini terdampak langsung. Ya, tapi ketika, pencabutan PPKM telah dilakukan, maka, karakter dari properti ini bergerak, gitu ya. Maksudnya, mulai bekerja dengan bouncing, period yang lebih singkat dibanding dengan, fase adaptasi yang dimiliki oleh subsektor lainnya, ya. Jadi juga kita memang melihat bahwa di akhir tahun lalu, bahkan mungkin sejak awal tahun lalu ketika PPKM mulai melonggar dari, 3 ke 2 ke 1 dan seterusnya dicabut, kita melihat bahwa kunjungan dari, konsumen retail memang sudah mulai kembali ke ruang-ruang retail, ya. Namun tetap bahwa ruang retail ini, perlu terus berinovasi
Karena konsumen sekarang semakin cermat dalam arti preferensinya lebih dinamis ya, mengikuti lifestyle saat ini sehingga ruang-ruang yang, tone-nya sama gitu ya, yang, belum melakukan pembaruan umumnya akan ditinggalkan. Tapi ruang-ruang yang terus berinovasi mengikuti dengan dinamika-dinamika atau pembaruan lifestyle yang terjadi saat ini merupakan atau menjadi ruang-ruang yang, dituju oleh konsumen-konsumen retail saat ini. Saya rasa, secara umum, demikian yang bisa saya sampaikan untuk performa retail Mbak Monica. Baik, terima kasih, Mbak Sari. Semoga terjawab ya Mbak Yanita, untuk pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Ya, selanjutnya mungkin akan lanjut ke pertanyaan dari Ibu Nita mengenai apartemen sewa ya. Jadi, ada nggak sih apartemen sewa yang sudah relaunch atau mungkin bahkan repurposing? Dan sebenarnya jika memang terjadi, apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah memang ada perubahan di target market atau mungkin ada hal lainnya? Nah, ini mungkin saya bisa langsung tanya studi case langsung ke Pak Tony Peredina kali ya, Pak. Ada nggak ya selama ini mungkin dari, pasar di Jakarta, ada apartemen sewa yang so far itu sudah repurpose atau, mungkin ada insight, lanjutan mengenai hal ini? Silakan Pak Tony, bisa dibantu untuk dijawab. Sorry, mohon maaf. Ya. Pertanyaan menarik ya. Memang ada beberapa, dulu di arsitek ada istilah form follow function. Jadi, kalau kita mendesain itu, bentuknya itu harus mengikuti fungsinya seperti apa. Tapi saat ini kan memang banyak beberapa, developer tadinya mau jadi apartemen akhirnya jadi office karena melihat bahwa situasi pasarnya mungkin kurang menguntungkan. Bisa aja perubahan-perubahan itu dilakukan, tetapi memang ada impact biaya tambahan yang tidak sedikit. Jadi sebagai contoh, kita bicara apartemen itu kan pasti, hunian. Nah, kalau hunian itu dirubah seperti yang berhubungan dengan hunian misalnya, rumah sakit, nah itu masih oke, masih maksudnya, biaya yang akan dikeluarkan juga tidak terlalu besar, perubahannya juga tidak terlalu masif, seperti yang pemerintah lakukan dengan, hotel atlet menjadi rumah sakit. Apartemen terus menjadi office, nah itu tough karena, office sendiri kita tahu bahwa tidak perlu toilet segitu banyak, tidak perlu ruangan sebanyak itu. Office biasanya hanya open space segala macam dan selain dari fisik bangunannya juga biasanya MA-nya tuh, peralatan penunjang seperti AC, lift, segala macam itu memang hitungannya udah berbeda. Kalau office itu biasanya lift lebih banyak karena, yang menempatinya juga lebih banyak, huniannya itu, office itu 1/10 jadi, 10 meter itu 1 orang. Tapi kalau apartemen itu kan per unit, jadi mungkin satu lantai hanya 8 unit. Jadi, bisa sih semuanya dilakukan. Jadi kalau yang istilah dulu form follow function itu dalam arsitektur itu, sekarang sudah tidak dilakukan, tetapi sekarang itu istilahnya apapun bisa, yang penting ada duitnya, gitu aja sih. Oke, Pak. Tapi so far sebenarnya di pasaran atau di Jakarta sendiri sudah ada case yang seperti itu, belum sih, Pak? Dari apartemen sewa yang repurpose ke, fungsi lain gitu, ada real case-nya nggak, Pak, so far? Real case, ini saya lagi ngelihat, saya boleh nyebut bangunannya nggak ya? Waduh, kisi-kisi aja Ini kali ya? ini di depan mata saya sih ya bangunannya. Dia Bisa dulunya ditebak apartemen ya? iya, dulu dianya apartemen, tapi saya dengar dia mau dirubah menjadi office.
Jadi memang apa yang dia lakukan, dia membongkar semua dinding-dindingnya, bagian dalamnya di open space gitu supaya settingnya itu menjadi office. I see. Ya. Oke, jadi memang memungkinkan dan memang sudah ada contoh nyatanya juga ya mengenai Iya. apartemen sewa yang repurposing menjadi office Iya. salah satunya. Iya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Tony Ya. atas tanggapannya. Terima kasih. Semoga cukup sudah menjawab juga ya Ibu Nita. Lalu pertanyaan Ibu Nita selanjutnya ini nih sebenarnya juga mungkin bisa dibantu oleh Mbak Sari kali ya, karena dari segi strategi pemasaran apartemen sewa secara umum, katanya saat ini banyak yang sudah mulai menawarkan kerjasama dengan operator sewa, seperti kayak memberi janji gitu. Bagaimana nih pandangan Knight Frank mengenai hal ini? Kira-kira mungkin bisa diberikan tanggapannya Mbak Sari? Iya, kayaknya tadi udah ya, Oh udah ya? untuk apartemen strata yang disewakan. Saya rasa Oke. sejauh, semua unsur yang ada di sana, apakah itu pengembang, operator, kemudian konsumen ya, dan calon konsumen untuk rental apartments itu sepakat untuk hal itu gitu ya, dan masing-masing juga kooperatif untuk, role sharing lah gitu ya. Saya rasa, nggak masalah ya, namun memang, ada 2 ritme yang berbeda jadi kan ya. Yang satu strata di mana, menetap dalam jangka waktu yang lama memang milik gitu ya, dan yang satu rental apartment yang cenderung dinamika keluar masuknya lebih tinggi. Ya as long as, 2 ritme itu bisa berpadu dalam satu building dikelola dengan baik oleh pengembang dan, operator, saya rasa, tidak menjadi hal yang masalah. Oke, baik. Kira-kira Ya. demikian Mbak Monik. Ya, terima kasih, Mbak Sari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Mbak Afifa sudah terjawab semua, lalu juga mungkin sekarang, pertanyaan dari Mas Ridwan nih, dari industri.co.id. Dia menanyakan bagaimana proyeksi potensi properti di kawasan Koridor Timur Jakarta, karena memang kita tahu di sana development infrastruktur sangat masif ya. Jadi, tanggapan secara umumnya kira-kira bagaimana nih? Dari Mbak Syarifah mungkin bisa langsung menanggapi. Baik, Pak Ridwan ya, bagaimana Betul. potensi properti di kawasan timur Jakarta? Saya mungkin jawab dalam skala residensial ya, untuk komersial nanti, mohon izin, akan direspon oleh Mbak Rina, termasuk juga, pertanyaan berikutnya tentang kontraksi ya, kontraksi, properti. Secara umum koridor timur merupakan salah satu koridor yang potensial tentu saja. Ya kita lihat kalau koridor timur tuh bicara timur ya, yang berbatasan dengan Jakarta pasti kan ada Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan seterusnya. Ya, which kita tahu mulai dari Bekasi sampai Purwakarta merupakan, wilayah-wilayah aglomerasi industri. Jadi, memang wilayah-wilayah residensial yang dibangun di timur adalah wilayah-wilayah prospektif untuk, menampung segmen-segmen pasar yang memiliki kegiatan di timur, ya. Tapi saya rasa dengan aksesibilitas yang demikian progresif belakangan ini ya, yang lebih baik dalam beberapa tahun belakangan, maka, saya rasa untuk kita yang beraktivitas di tengah kota pun, kita memiliki opsi untuk, tinggal di koridor timur karena aksesibilitas yang sudah lebih baik saat ini. Ya bahkan, ada, propose infrastructure MRT, timur ke barat ya yang akan, dikembangkan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga, memang menjadi salah satu preferensi kita untuk, membidik hunian-hunian yang memang memiliki, karakter yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dengan aksesibilitas yang, terus membaik, saya rasa, jangkauan pasarnya menjadi lebih, lebih luas ya, tidak hanya, para pekerja yang memiliki aktivitas di koridor industrial, tapi juga, para pekerja yang bekerja, di tengah kota juga, dapat mengakses perumahan-perumahan atau residential di kawasan timur Jakarta. Saya rasa demikian untuk, potensi, properti residential.
Mungkin ada tambahan, Mbak Rina untuk properti komersial di timur, silakan Mbak Rina. Terima kasih Mbak Sari. Jadi kalau dari sisi occupiers atau saya mungkin masuknya lebih ke office building dulu kali ya. Kalau untuk di timur, saya rasa masih akan sangat challenging karena itu kan kita harus lihat dulu dari karakter lokasinya. Mungkin perbedaannya kalau di CBD kita bisa mendapatkan satu gedung dihuni oleh beberapa tenant, baik multinasional maupun lokal. Tapi kalau untuk di timur mungkin lebih kepada single occupiers karena balik lagi kalau perkantoran itu akan harga akan sangat berpengaruh, seperti itu, gitu. Kalau di timur mungkin bisa ditambah supporting facilities-nya, jadi itu akan sangat membantu. Tapi kalau untuk office sepertinya akan berfokus di CBD dulu sih untuk para occupiers yang sewa dengan luasan yang tidak terlalu besar ya dan multinational company karena memang untuk MNC itu supporting facility sangat-sangat berpengaruh seperti high end residential, kondominium atau hotel bintang 5 seperti itu sih. Itu aja Mon, Oke. thank you. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, mungkin gambarannya tadi sudah cukup bisa tercapture ya, Mas Ridwan, untuk prospek properti di kawasan koridor timur Jakarta, baik dari segi residensial ataupun komersial. Ya, baik, mungkin kita juga akan merangkum inti-sari dari acara hari ini, yaitu dengan menjawab kembali pertanyaan dari Mas Ajis nih, yang mungkin dia bertanya, kapan sih semua konstruksi ini akan berakhir? Ya mungkin aku bisa simpulin lagi, kapan sih properti ini bisa kembali pulih, atau mungkin proyeksi positif ke depannya itu properti kapan sih terjadinya? Mungkin bisa sedikit dirangkum oleh Ibu Syarifah ya, sembari kita juga akan menutup sesi Q&A kali ini, karena berhubung dengan waktunya juga sudah cukup singkat ya, kita sudah lebih dari 30 menit. Silakan Ibu Syarifah. Baik, terima kasih Mbak Monika. Mohon izin sebelum saya merangkum ya, kontraksi properti kira-kira akan berakhir kapan sih gitu ya. Mungkin Ibu Rina bisa memberikan insight sedikit, kira-kira kapan sih berakhirnya atau fase-fase, under pressure gitu ya, untuk, properti komersial particularly for office sector kira-kira, bagaimana setelah itu akan saya rangkum. Silakan Mbak Rina. Oke, terima kasih Mbak Sari. Kalau untuk pasar office ya, saya pikir memang dalam waktu dekat ini akan masih challenging karena kita post COVID dan tahun depan kita akan pemilu, jadi itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi para building owner sekarang tuh memang masih berusaha menarik para occupiers mungkin dengan dari harga yang mereka lebih fleksibel dibanding sebelum COVID seperti itu, atau mereka berusaha memaintain existing tenant-nya mereka. Jadi mereka kasih beberapa fleksibilitas seperti ada mungkin tambahan, even kalau additional parking pun para existing tenant akan sangat senang. Jadi harusnya para building owner itu lebih fleksibel untuk terms and condition. Mungkin kita akan bisa lihat setelah pemilu, itu saya rasa office mungkin tidak akan naik sekali, tapi akan sangat lebih baik dari sekarang. Prediksinya seperti itu. Baik, terima kasih, Mbak Rina. Jadi, Bapak dan Ibu, Mbak Monika, atas apa yang disampaikan Mbak Rina memang, dan dari diskusi kita sejak awal kita memang sudah sangat memahami ya bahwa, fase semester kedua 2022 adalah, fase di mana kita berekspektasi saat itu adalah jadi turning point untuk pemulihan, ya, pemulihan properti setelah masa pandemi. Ya, namun memang pemulihan ini, kita juga, bisa rasakan bahwa pemulihan ini tidak berarti bahwa kita bounce back into normal, gitu ya. Pulih perlahan, dan terus mempertahankan sustainable growth adalah hal yang, eee, perlu kita ekspektasi dan apresiasi saat ini, gitu. Lalu, bayangan-bayangan resesi global
dan kemudian juga persiapan tahun politik, perlu kita take into account juga, bagaimana berarti challenge, para pemangku kepentingan di bidang properti ini, setelah masa-masa kita berharap ada perbaikan, performa dari sektor properti, kembali, dibayangi kewaspadaan dari, resesi global kah atau dari persiapan tahun politik. Ya sehingga, memang dari, fase-fase yang telah kita alami, fase perbaikan dan fase ke depan, menjadi masa, challenging yang berlanjut, ya. Lalu kapan, kira-kira kontraksi ini atau fase-fase challenging ini akan berakhir? Jadi saya rasa sebenarnya clue-nya telah saya sampaikan di awal bahwa as a derived sector, properti ini menjadi sektor ikutan, ya, ikutan atas, engine generator-nya. Ketika engine generator-nya bergerak, lebih tinggi intensitasnya, progresif, agresif, ya, maka trickling down effect-nya akan berdampak pada pemulihan-pemulihan sektor properti. Dan, dengan demikian pemulihan-pemulihan tentu akan direfleksikan dari, kontraksi-kontraksi yang automatically akan berkurang, ya, akan, beradaptasi menjadi penyesuaian harga, yang lebih optimis atau harga yang meningkat. Jadi, ketika ditanyakan kapan kontraksi, maka as a derived sector kami akan, kembali mengemukakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi bergerak lebih baik, lebih agresif, maka saat itulah kontraksi-kontraksi akan mulai tereduksi. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari Mas Aziz. Mbak Monik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Sari dan juga Mbak Rina atas tanggapannya mengenai pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita hari ini, yaitu kapan nih proyeksinya properti akan pulih dan masa-masa challenging ini akan berakhir. Ya, tentunya kita akan berharap ya perekonomian secara general ini untuk kembali pulih. Seiring dengan hal tersebut, tentunya berbagai sektor juga akan menjadi lebih baik performanya di beberapa tahun ke depan. Tapi tentunya kita bisa lihat bahwa properti ini pulih perlahan untuk something yang lebih sustainable seperti tadi juga yang diberikan informasi dari Ibu Syarifah. Ya, baik. Seiring juga dengan waktu yang sudah hampir habis, mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi saya langsung wrap up dan juga tutup sesi Q&A hari ini dan juga akan menutup sesi press conference Jakarta Property Highlight hari ini untuk paruh periode tahun 2022 untuk sektor strata kondominium, apartemen sewa dan juga perkantoran. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada rekan-rekan media yang sudah berbaik hati untuk menyempatkan waktunya hadir di sesi pagi ini dan juga para narasumber kita, Pak Tony, Mbak Rina dan Mbak Sari yang telah memberikan insight yang begitu bermanfaat untuk kita semua yang hadir hari ini. Dan saya harap kita dapat bertemu kembali di sesi selanjutnya yang mungkin akan diadakan 2 minggu lagi, itu tanggal 9 Maret, untuk lebih membahas dua sektor properti yaitu industrial dan juga retail. Saya akan memberikan informasi lanjutnya lagi nanti kepada teman-teman media masing-masing dan semoga kita dapat bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan tentunya jika memang ada pertanyaan lanjutan bisa juga langsung memberikan pada saya nanti. Terima kasih, salam sejahtera selalu, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.